adik-adik. Sore. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini adalah hari pertemuan ketiga kita. Untuk sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, saya minta perwakilan dari satu adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Terima kasih dan selamat kita dalam doa. Untuk hari ini materi kita yaitu membahas tentang perbandingan. Dan pokok materi yang kita bahas yaitu memahami tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Materi yang kita bahas yaitu memahami perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, apakah ada adik-adik yang tahu pengertian dari perbandingan senilai? Ada, Ibu. Silakan Adik Ahmad. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah. Pengertian yang dibacakan Adik Amel adalah di mana perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah. Itu pengertian yang disampaikan oleh Adik Amel. Tapi Ibu akan lebih memperjelas lagi pengertian dari perbandingan senilai. Untuk itu adik-adik silakan tulis. Perbandingan senilai adalah pengertiannya, perbandingan senilai adalah perbandingan di mana suatu variabel bertambah maka variabel lain akan bertambah pula. Ini adalah pengertian dari perbandingan senilai. Pengertian dari perbandingan senilai adalah perbandingan di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain akan bertambah pula atau nilainya sama. Atau nilainya akan sama. Di sini Ibu kasih pemisalan harga barang dengan jumlah barang yang dibeli. Contohnya, Adik Amel bisa maju di depan untuk ini Ibu memberi contoh. Contohnya di sini ada harga uang dengan barang. Adik Amel akan membeli satu barang yaitu spidol. Adik Amel akan membeli spidol ini. Ini uang yang Adik Amel pegang. Adik Amel akan membeli spidol ini dengan yang pertama dengan harga 2.000. Adik Amel sudah membeli dengan harga 2.000. Terus Adik Amel membeli lagi spidol ini dengan harga 2.000. Itu yang dimaksud
di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga akan bertambah. Maka nilainya pun akan sama. Ini yang dimaksud dengan pengertian perbandingan senilai. Apakah dari pengertian ini adik-adik bisa paham? Bisa. Nah, kalau begitu silakan adik ambil dulu kembali. Terima kasih. Untuk itu, ini kita akan masuk pada ini rumus perbandingan senilai. Yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Atau X sama dengan A sama dengan X, A sama dengan B per A kali X. Teman-teman, A per B. Ini rumus yang kita gunakan dalam perbandingan senilai. Untuk itu, agar adik-adik lebih paham lagi, kita akan membahas contoh soal ini dari rumus ini agar adik-adik lebih paham lagi apa itu pengertian dari perbandingan senilai tadi yang kita bahas. Contohnya, ada contoh soal yaitu harga 5 buah buku tulis Rp 7.500. Di sini contoh soalnya harga 5 buah buku tulis sebesar 7.500. Buah buku tulis RP harga 5 buah buku tulis sebesar 7.500. 7.500. Berapakah harga 8 buah buku? Contoh soalnya harga 5 buah buku tulis sebesar 7.500. Berapakah harga 8 buah buku? Ini adalah soal yang kita bahas. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu di mana yang kita diketahui. Yang diketahui yaitu kita kembali lagi di rumus tadi yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dari rumus tadi yang kita ketahui pertama apa? A1 itu 5. Terus apa lagi yang diketahui? A2 atau B2 atau A1 atau B1. B1 nya berapa? B1 nya 7.500. Terus apa lagi yang diketahui? Di sini kan rumusnya A1 per B1, A2 per B2. Yang diketahui lagi A2 nya 8,
8 2 buku. Yang ditanya B2. B2. Jawab. Kita kembali lagi pada rumus dan kita menggunakan perkalian sila, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Di sini kita gunakan perkalian sila. A1 kali B2, B1 kali A2. Di sini yang diketahui dari soal ini kan kita sudah ketahui. Dan yang ditanya juga sudah kita ketahui. Kita belum ketahui yang ditanya. Jadi di sini kita masuk ini. Ya. Untuk itu di sini dan rumus ini A1-nya berapa? 5. 5. B1-nya 7.500. 7.500. Ini A2-nya 8 per B2, karena di sini B2-nya masih belum diketahui. Jadi di sini kita gunakan perkalian silang, yaitu 5 kali B2 ini 7 kali 8. Di sini 5 B2 kali 5 sama dengan 7.500 dikali 8. Di sini kedua ruas. Di sini kita langsung saja, ini B2 sama dengan 7.500 kali 8 bagi 5. B2 sama dengan 7.500 kali 8 7.500 kali 8 60.000 per 5. B2 sama dengan 60 bagi 5. 60 bagi 5. 60 dibagi 5 12.000. Jadi harga dari 8 buah buku yaitu 12.000. Dari contoh soal ini, apakah adik-adik sudah paham sesuai dengan rumus yang kita bahas? Paham. Itu yang dimaksud, di mana suatu variabel bertambah maka variabel lain pun akan bertambah. Ini untuk itu adik-adik silakan tulis. Ya. Ini adik-adik sudah selesai menulisnya? Sudah. Kalau sudah selesai, kakak akan menghapus dan kita akan melanjut materinya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari perbandingan berbalik nilai. Perbandingan yang kedua itu yang kita bahas, yaitu pengertian perbandingan berbalik nilai. Dari pengertian ini, sebelum kita masuk pada pengertian ini, apakah ada adik-adik yang tahu pengertian dari perbandingan berbalik nilai? Berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besar di mana suatu variabel bertambah atau variabel yang lain berkurang. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh adik Amer.
di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain akan berkurang. Ini adalah kebalikan dari perbandingan senilai. Tadi perbandingan senilai itu di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain akan bertambah. Sedangkan pengertian dari berbalik nilai, di mana suatu variabel berkurang, maka variabel lain, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain akan berkurang atau nilainya akan turun. Untuk itu, ini ada pemisalan yang akan kakak berikan pada adik-adik. Untuk itu adik-adik bisa perhatikannya, karena kakak akan menggunakan media pembelajaran, yaitu ini media yang kita gunakan yaitu papan triples, ini balok, sama ini gabus, sama motor mainan untuk anak-anak, sama HP menggunakan stopwatch. Untuk itu ini karena ini membutuhkan bantuan, maka kakak membutuhkan bantuan dari salah satu siswa. Untuk itu adik bisa pegang HP-nya. Di sini adik-adik yang lain bisa perhatikan. Di sini kakak akan menggunakan triples ini triples sama tumpukan pertama. Di sini kita akan menghitung berapa nilai yang akan kita hasilkan setelah kita meluncurkan mobil mainan ini sampai ke bawah sini. Untuk yang lain adik-adik bisa perhatikan. Waktu yang digunakan di sini kita bisa lihat sama-sama, adik-adik bisa lihat sama-sama, yaitu 1,04 detik. 1,04 detik. Yang kedua, kakak akan menambah lagi tumpukan pada bak ini triples ini. Untuk itu 1, 2, 3. Nah, waktu yang digunakan saat kita menggunakan tumpukan yaitu 0,64 detik. Adik-adik bisa perhatikannya dan melihatnya. Terima kasih adik sudah membantu kakak. Silakan duduk kembali. Tiga. Jadi kita sudah melakukan percobaan di mana tadi saat kita menggunakan satu tumpukan balok, nilai yang waktu yang kita gunakan yaitu 1,4 detik. Sedangkan saat kita menggunakan dua tumpukan balok, waktu yang kita gunakan yaitu 0,64 detik. Tadi adik-adik sudah melihatnya sama-sama. Itu yang dimaksud di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain pun akan berkurang. Itu yang dimaksud. Di sini kan saat kita melakukan satu tumpukan saja, waktu yang kita gunakan itu 1,04 detik. Waktunya sangat lumayan lama. Saat kita tambah tumpukan yang kedua, waktu yang digunakan yaitu 0,64 detik. Jadi waktunya yang digunakan yaitu berkurang. Itu yang dimaksud di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain pun akan berkurang. Dari pengertian perbandingan berbalik nilai tadi yang kita bahas, apakah adik-adik sudah mengerti? Mengerti. Kalau adik-adik sudah mengerti, ada rumus dari perbandingan berbalik nilai. Rumus yang kita gunakan A1 per B2 sama dengan A2 per B1, atau A sama dengan X, A sama dengan B per A kali
Maaf, A per B kali X. Ini tanda kali, bisa dibedakan tanda kali sama tanda X. Ini rumus yang kita akan gunakan. Sini B. Ini rumus yang kita gunakan dalam perbandingan berbalik nilai. Agar adik-adik lebih paham lagi, kita akan masuk pada contoh soal untuk mendefinisikan rumus yang kita bahas. Yaitu ada contoh soal, silakan adik-adik tulis. Untuk memanen sebuah hasil kebun, di sebuah kebun sawit empat orang pekerja membutuhkan waktu 16 hari. Berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen sebuah hasil kebun dalam waktu 8 hari. Ini soalnya, yaitu untuk memanen sebuah hasil kebun di sebuah kebun sawit, 4 orang pekerja membutuhkan waktu 16 hari. Berapa orang pekerja diperlukan untuk memanen sebuah hasil kebun dalam waktu 8 hari? Di situ kita gunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Ini rumus yang kita gunakan. Untuk itu kita akan mengetahui apa yang diketahui pertama, yaitu yang diketahui pertama itu apa? Yang diketahui pertama A1. A1-nya berapa? 4. A1-nya 4. Habis itu apa lagi? B2. B2 A2. B2-nya berapa? Dela 8 hari. Terus apa lagi? B1-nya 16 hari. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu A2. Jawab. Kita kembali lagi di rumus itu, A1 per B2, A2 per B1. Kita menggunakan perkalian silang, di mana yang diketahui pertama itu A1-nya berapa? 4 per B2-nya 8. Ini A2-nya B1-nya 16 per A2. A2 kan belum diketahui. Jadi di sini kita gunakan perkalian silang. 4 kali A2, 8 kali 16. Jadi sama ini. A2 kali 4 sama dengan 8 kali 16 kali 8.
A2-nya sama dengan 16 kali 8 per 4. A2 16 kali 8, kita menggunakan perkalian 16 kali 8. 8 kali 6 42. 8. Tulis 8, simpan 4. 1 kali 8 8. tambah 4 12. Hasilnya adalah 128 bagi 4. 128 bagi 4. Di sini hasilnya 32 hari. Ini jadi waktu yang digunakan untuk memanen sebuah hasil kebun dalam waktu 8 hari, yaitu yang dibutuhkan itu adalah 32 orang yang dibutuhkan. Dalam waktu 8 hari itu dia membutuhkan 32 orang untuk mengerjakan hasil panen sawitnya. Apakah adik-adik sudah mengerti dari contoh soal ini? Sudah. Ini kalau begitu silakan adik-adik tulis, karena sebentar ibu akan memberikan ini soal untuk adik-adik kerja dalam bentuk kelompok. Gitu dulu. Kalau adik-adik sudah selesai tulis ini, kakak akan memberikan latihan soal untuk adik-adik untuk dikerjakan dalam bentuk kelompok. Begitu. Begitu. Contoh soal yang pertama yaitu Ya. begitu, kakak akan tuliskan latihan soal yang akan adik-adik kerja. Yang pertama yaitu adik-adik silakan kerja soalnya.
harga apel 5 kg 20.000. Berapakah harga apel 8 kg? Yang kedua, suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar 300.000, akan tetapi pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerja ditambah menjadi 8 orang. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya? Adik-adik silakan kerja. Sebelum itu kakak akan membagi adik-adik dalam 2 kelompok saja, karena adik-adik hanya sedikit saja. Ini yang di depan ini akan menjadi kelompok 1, yang di belakang akan menjadi kelompok 2. Untuk itu silakan adik-adik kerja. Apakah adik-adik sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Jadi untuk itu silakan, kalau ada yang sudah selesai mewakili kelompok 1, silakan kerja. Mana yang adik Amel akan kerja? Ya. Kalau ada yang sudah selesai, kelompok 1 akan mengerjakan kelompok 1 dan kelompok 2 akan mengerjakan kelompok 2, karena spidol kita ada 2, karena papannya sudah dibagi. Silakan adik Amel untuk mengerjakan nomor 1, dan kelompok 2 dikerjakan oleh adik Igi. Silakan adik Igi. Jangan selesai. Terima kasih adik Igi sudah mengerjakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mengerjakan. Untuk itu kita akan membahas soal yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Dari soal pertama ini, harga apel 5 kg 20.000. Berapakah harga apel 8 kg? Di sini kita sudah ketahui kita menggunakan rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dari sini yang diketahui pertama yaitu A1 nya sudah diketahui 5 kg, A2 nya
20.000 dan B1-nya 8. Yang ditanya B2. Jadi di sini kita gunakan perkalian silang, yaitu A1 kali B2, B1 kali A2. Di sini B2 kali 5 sama dengan 8 kali 20.000. B2 sama dengan 8 kali 20.000 per 5. 8 kali 20.000 160.000 per 5. 160.000 dibagi 5 hasilnya 32. Jadi hasil dari harga dari 8 kilogram apel yaitu 32.000. Yang dikerjakan oleh adik Amel benar yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut soal yang kelompok 2. Di sini adik Igi lupa menulis diketahui. Ditanya. Yang diketahui itu dari satu soalnya itu suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar Rp 300.000. Akan tetapi pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerja ditambah menjadi 8 orang. Berapakah jumlah yang dikeluarkan untuk menggajinya? Tadi kita gunakan rumus dan ini kita gunakan rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Dari contoh soal ini yang sudah diketahui yaitu A1-nya 6 pekerja, A2-nya 8 orang ditambah 8 orang, B1-nya yaitu 300.000 yang digaji. Yang ditanya yaitu B2. Dari rumus yang kita gunakan yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Di sini kita gunakan perkalian silang juga, di mana ini tadi diketahui A1-nya 6 per 300.000, B2 ini B1-nya 3. Dari sini ada kekeliruan yang dari rumus yang dimasukkan oleh adik Igi. Seharusnya yang diketahui itu ini yang ditanya itu B1-nya. B2-nya sudah benar, tapi dalam pemasukan angkanya adik Igi itu salah memasukkan angka. Yaitu di sini seharusnya 6 kali B1 6 per B2 sama dengan 8 per 300.000. Di sini 6 kali B2 300.000 kali 8, 6 B2 sama dengan 2.300 kali 8 hasilnya 2.400.000. B2 sama dengan 2.400.000 per 6. Jadi hasil 2.400.000 dibagi 6 hasilnya 400.000. Jadi untuk menggaji 8 orang yaitu untuk menggaji setiap orang yaitu 400.000 satu orang. Jadi ini tadi ada keliruan sedikit yang adik Igi saat memasukkan rumusnya, tapi tidak apa-apa karena adik Igi sudah berani untuk maju ke depan untuk mengerjakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini sekian dari materi yang Ibu bahas. Ini semoga materinya bermanfaat untuk adik-adik ke depannya dalam menempuh pendidikan. Atas perhatian dan kerjasama dari adik-adik, kakak ucapkan terima kasih. Tadi kita awali dengan doa, maka kita harus akhiri dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Adik Muti.
Terima kasih Adi Muti sudah mengantar kita dalam doa. Untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini. Selamat sore untuk kita semua.